Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah berapa banyak kita menggunakan kesempatan atau sebaliknya, yaitu membuang-buang dan menyia-nyiakannya? Mari bawa hidup kita untuk tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman yang kita terima hari ini membangun kerohanian dan dapat memberi pengaruh positif di sekitar. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau hari ini Engkau kembali menghiasi seluruh kehidupan rohani kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui renungan hari ini Engkau terus berbicara dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat membawa kehidupan kami untuk terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu seluruh hidup kami dapat memberikan satu buah-buah yang baik dan mengharumkan nama-Mu, Tuhan. Kami rindu seluruh aspek kehidupan kami sungguh menjadi berkat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kesempatan memberi pengaruh. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Saulus makin besar pengaruhnya dan membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kekasih Kristus, bila kita berbicara tentang harapan, tentunya Tuhan dan manusia sama-sama mempunyai harapan, tetapi antara Tuhan dan manusia sangat berbeda. Misalnya, apa yang Tuhan harapkan terhadap gereja dengan apa yang manusia harapkan dari gereja. Tuhan memiliki harapan yang jauh lebih besar bagi gerejanya, yaitu mempunyai pengaruh. Tuhan menginginkan gerejanya berpengaruh bagi dunia, dan ini menjadi tujuan utama dari Tuhan tentang gerejanya. Dalam perjanjian lama, kita disebut sebagai umat Tuhan, dan dalam perjanjian baru kita disebut sebagai gereja. Gereja dalam bahasa Yunaninya adalah eklesia, artinya perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar. Eklesia bukan berarti gereja sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang. Dan yang dimaksud gereja juga bukanlah bangunan atau gedung, melainkan gereja adalah jemaat atau umat Tuhan. Jadi yang dimaksud jemaat atau umat Tuhan dalam Kristen adalah orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umat Tuhan ini diminta untuk berkumpul dan bersekutu bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan berbagi hidup. Dalam 1 Petrus 2 ayat 5 mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dari arti perkumpulan melalui persekutuan yang umat Tuhan lakukan mempunyai tugas untuk keluar dari kelompoknya agar dapat memberi pengaruh. Pengaruh yang Tuhan inginkan bukan mempengaruhi orang untuk masuk agama Kristen, melainkan mengajarkan orang untuk hidup dalam kebenaran yang Yesus ajarkan. Pertanyaannya, apa yang diminta oleh Yesus untuk kita pergi? Yesus meminta agar kita memberitakan dan mengajar orang-orang lain. Permintaan Yesus kepada kita sebagai perkumpulan atau kelompok orang-orang tersebut untuk menjadi saksi Tuhan dalam mewartakan atau memberitakan kebenaran sebagai kabar baik menerima keselamatan, tercatat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena pentingnya tugas dalam memberi pengaruh, maka Paulus menegaskan bahwa kita, yaitu gereja, jemaat atau umat Tuhan, bukan orang asing. Dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kita diminta Tuhan adalah partner kerjanya, dan yang harus menjadi panduan dan acuan dari segala sesuatu bagi kita adalah Yesus. Kekasih Kristus, sebagaimana di awal renungan saya sudah menyampaikan bahwa Tuhan mempunyai harapan kepada gerejanya, dan harapan tersebut ialah agar gerejanya dapat memberi pengaruh. Supaya memiliki pengaruh yang maksimal, maka Paulus mengatakan bahwa umatnya dijadikan sebagai kawan atau partner. Dan untuk menjadi partner yang baik, kita harus memisahkan diri dari dunia dan berkumpul dalam satu persekutuan umat Allah.
Sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 17, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kekasih Kristus, kita sebagai umat Tuhan diminta untuk dapat memberi pengaruh. Tentunya pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh yang memuliakan Tuhan. Pengaruh yang efektif bukan tentang apa yang kita ceritakan, tetapi tentang apa yang kita contohkan atau lakukan dari sikap dan perbuatan kita. Sehubungan dengan diri kita diminta agar dapat memberi pengaruh, mungkin Tuhan telah memberi kesempatan, tetapi hidup kita tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan atau umat Tuhan yang baik. Sehingga perilaku dan kehidupan yang kita jalani lebih banyak mempermalukan Tuhan. Sekarang agar hidup kita dapat membawa kemuliaan Tuhan, mari bawa hidup kita seperti Bapa Surgawi ciptakan, yaitu segambar dan serupa dengannya. Sedang dalam perjanjian baru menjadi serupa Kristus. Dalam hal apa saja kita menjadi serupa Kristus? Dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan. Perbuatan menjadi penting dan ini sangat disorot oleh orang-orang lain, terlebih orang yang tidak seiman. Dia akan memperhatikan apakah perbuatan kita sama seperti yang dikatakannya. Bila sikap dan perbuatan kita sama seperti yang kita wartakan, maka gaung dalam memberi pengaruh sangat luar biasa. Hal yang harus senantiasa kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan agar kita dapat memberi pengaruh yang baik sehingga kerajaannya berkembang, yaitu kebenaran Tuhan. Baca dalam Roma 14 ayat 17. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat hari ini. Engkau kembali mengingatkan kami dan mengajarkan kebenaran firman-Mu agar apa yang kami jalani dalam kehidupan pengiringan kami kepada Engkau, bukan kami dipengaruhi oleh dunia, tetapi kami mempengaruhi dunia, bahkan mempengaruhi Tuhan hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Itu yang menjadi kerinduan hati-Mu agar kami mampu menjadi garam, mampu menjadi terang yang dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kami ketika mereka belum mengenal Engkau. Tuhan, tuntun kami supaya kami bisa menjadi orang-orang yang berdampak, bahkan lewat kehidupan kami dapat memberi pengaruh-pengaruh yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya mengucapkan terima kasih buat saudara yang setia mendengarkan renungan ini. Kasih Kristus, mari kita bagikan kepada teman-teman kita agar mencapai 1000 subscriber. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.